Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sampah teman-teman ya. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana Fear and Greed Index-nya ini berada di level 74, dan semoga saja teman-teman ya hari ini bisa ke extreme greed gitu ya harapannya. Oke, mantap jiwa ya. Di sini kalau kita lihat untuk kinerja Bitcoin dan altcoin teman-teman hari ini cukup positif ya, meskipun Bitcoin belum bisa bertahan di level 47.000 kembali ya teman-teman, belum mampu menjebol kembali gitu ya. Tapi harapan saya teman-teman di hari ini dia bisa melampaui 47.000 US dollar. Amin. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin ini sungguh luar biasa teman-teman ya, dengan persentase kenaikan yang notabene ada yang 11%, 4%, 14% ya kan, 8%-an teman-teman, 3%, 2%. Nah, jadi per hari ini ya memang karena ada momentum positif atas statement SEC yang mensetujui Bitcoin ETF spot, dan di sini efeknya terhadap altcoin. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, yaitu ini langsung dilontarkan ya kan oleh tim Shiba Inu, khususnya pengembang Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama ya. Nah, di sini ya kita diberi bocoran juga, kita diberi pemberitahuan juga. Ini menarik teman-teman ya, yang dimana per video ini Shiba Inu mengalami kenaikan sebesar 2,89%-an teman-teman, atau di area 2,9%-an lah ya. Nah, apa sih informasinya Bang? Langsung saja kita bahas. Nah, jadi diangkat dari Today teman-teman, aturan penting Ryoshi yang dibagikan oleh anggota Shiba karena komunitas menginginkan lebih banyak daftar bond. Oke ya. Jadi aturan penting yang disampaikan oleh Ryoshi. Oke, Ryoshi itu selaku pencipta kalau nggak salah ya, pencipta Shiba Inu yang saat ini udah meninggalkan Shiba Inu gitu teman-teman ya. Yang dibagikan oleh anggota tim Shiba karena komunitas menginginkan lebih banyak daftar bond. Oke, memang kalau kita berbicara bond ini sebagai token biaya gas fee ya teman-teman ya, gas fee daripada Shibarium. Jadi komunitas berharap nih kayak Coinbase, Binance itu bisa melisting daripada Shibon. Nah, ketika dua platform besar tersebut jebol bisa mendaftarkan bond teman-teman, saya kira harga daripada bond ya kan ini akan melonjak secara signifikan. Nah, akan tetapi ada statement atau bocoran yang benar-benar bisa katakan, oh ternyata begini caranya untuk bisa mendaftarkan bond ke dalam platform besar gitu ya. Kita dikasih arahan nih, jalan nih. Nah, anggota tim Shiba Inu sebagai aturan penting yang ditetapkan oleh Ryoshi dengan komunitas Shiba. Oke. Jadi, pemimpin pemasaran resmi tim Shiba Inu yang menyebut dirinya Lucy melalui X Twitter menanggapi banyak pesan di mana komunitas Shiba terus bertanya kepada Lucy dan anggota tim pengembang tentang daftar baru token gas Shibarium yaitu Shibon. Lucy membagikan aturan penting yang dibuat oleh Ryoshi tentang hal ini dan memberitahu komunitas apa yang harus dilakukan jika mereka ingin melihat bond terdaftar di bursa mata uang kripto. Nah, aturan yang diberikan oleh Ryoshi mengenai listing baru atau pencatatan aset ekosistem daripada Shiba Inu terhadap exchange. Nah, di sini Lucy menjelaskan kepada komunitas bahwa pengembang Shiba Inu tidak berusaha dengan pencatatan token Shibarium di tempat perdagangan mata uang kripto, ya kan? Tidak berurusan lah intinya ya. Jadi Ryoshi dulu waktu masih memegang Shiba ya kan, masih menghandle perkembangan daripada Shiba Inu dan token-token ekosistem daripada Shiba Inu seperti list dan bond. Itu si Ryoshi ya kan tidak berurusan dengan pencatatan token-token mereka ke dalam bursa ya. Jadi di sini fokus mereka adalah menciptakan masa depan yang terdesentralisasi. Oke, masa depan yang terdesentralisasi dengan fokus sepenuhnya pada DeFi. Oke, tegas Lucy. Oleh karena itu tidak masuk akal untuk bertanya kepada tim tentang daftar bursa baru untuk bond, SHIB atau list. Oke ya. Jadi di sini aturan yang ditetapkan oleh pendiri misterius Shiba Inu yaitu Ryoshi adalah tentang tidak pernah membayar untuk membuat token terdaftar di bursa. Ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman ya.
Pendiri misterius Shiba Inu si Ryoshi ya itu tidak pernah membayar terhadap exchange yang mendaftarkan token-token dia seperti Shiba, Bond, List ya. Itu tidak pernah membayar. Nah, kenapa kok bisa masuk ke dalam exchange-exchange besar? Salah satunya adalah volume. Itu pemicu. Biasanya exchange itu seneng gitu dengan token yang volumenya tinggi. Ya, volumenya tinggi. Mereka senang dengan token-token yang memiliki volume tinggi. Yang kedua, dari segi komunitas yang cukup solid. Kalau kita lihat dari segi Shiba Inu ya kan, komunitasnya luar biasa, volumenya tinggi gitu teman-teman. Makanya bursa seneng gitu ya dengan aset-aset seperti itu. Secara sukarela mereka juga bisa mendaftarkan secara gratis untuk token-token seperti itu gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya kan, oleh karena itu tim Shiba Inu tidak pernah membayar tim pencatatan bursa. Semua pencatatan token terkait Shiba Inu seperti dijelaskan Lucy hanyalah dapat didorong oleh komunitas. Oke, karena waktu itu memang komunitas Shiba Inu cukup kuat ya, sering memberikan hashtag listing di sini ya. Waktu itu terakhir itu di Robinhood kalau nggak salah ya kan, membuat petisi nih agar Robinhood mau mendaftarkan si Shiba Inu waktu itu, dan akhirnya petisi itu rame, akhirnya mau nggak mau Robinhood mencatat Shiba Inu waktu itu ya kan. Nah seperti itu teman-teman. Oke, jadi dia merekomendasikan bahwa mereka yang ingin token bond terdaftar di bursa baru dan solusi lapisan 2 terintegrasi harus menghubungkan mereka yang di pertukaran. Nah, secara langsung dan sendiri. Tandai pertukaran yang Anda inginkan, kirimkan melalui pos atau kunjungi media sosial mereka. Bersikap keras, konsisten dan jangan menyerah adalah rekomendasi Lucy kepada komunitas Shiba Inu gitu teman-teman ya. Nah, jadi gini ya, kenapa Ryoshi memikirkan bahwasanya ini akan membuat terdesentralisasi. Sebenarnya dia terinspirasi dari Satoshi Nakamoto selaku pendiri Bitcoin, ya kan? Bitcoin dicatat di bursa-bursa emang bayar? Enggak, teman-teman, enggak ya. Makanya Ryoshi ini menciptakan Shiba Inu ingin membuat sistem layaknya daripada Bitcoin yang dimana pengembangnya dulu ada tapi saat ini udah nggak ada gitu, nggak ada yang tahu pengembangnya siapa gitu ya kan. Intinya nanti ditinggalin, jadi diserahkan terhadap komunitasnya, mau dibawa kemana terserah. Saat ini Ryoshi sudah menjalankan hal tersebut layaknya Bitcoin. Ryoshi sudah meninggalkan Shiba ya kan. Saat ini tinggal Satoshi Kusama. Nah, Satoshi Kusama ini teman-teman udah ngeluarin statement juga bahwasanya ketika si Barium ini benar-benar bisa dilepas, si Barium ini benar-benar udah teradopsi massal dan sebagainya ya kan, maka Satoshi Kusama juga akan meninggalkan Shiba. Jadi ini nanti nggak ada pengembang yang nggak ada pengurusnya dan sebagainya, pure diserahkan terhadap komunitas, tergantung komunitas mau dibawa kemana. Jadi benar-benar bisa dikatakan ini nanti anaknya daripada Bitcoin dari sektor meme gitu teman-teman ya, meskipun dia bukan terlahir di jaringan BRC20 nya Bitcoin, tapi setidaknya ini adalah langkah tujuan daripada Ryoshi terhadap koin-koinnya agar benar-benar terdesentralisasi dan fokusnya terhadap DeFi gitu ya. Nah, maka dari itu saya masih yakin nih bahwasanya Shiba Inu ini bakal berumur panjang dan mungkin bisa memberikan kita efek ya kan, efek kekayaan dalam waktu jangka panjangnya teman-teman ya. Saat ini kan sedang menuju ke ranah hard rock juga di bulan ini teman-teman, dan kita lihat perkembangannya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.